Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag. Ja, wie geht's euch? Hoffentlich bleibt ihr gesund irgendwo und irgendwann, ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun berada. So, heute ist Treffen 1. Mein Name ist Cindy Julia Putri, SPD MSI. Und das heutige Topik ist alles über Deutschland. Jadi hari ini Mbak akan jelaskan mengenai semua tentang Jerman atau lebih kepada Kenntnisse im Allgemein, ya. Jadi pengetahuan dasar atau Deutschkenntnisse secara umum, ya. Jadi kalian harus tahu dulu Jerman itu bagaimana, apa saja. Bagaimana sistem pemerintahannya, siapa kanselirnya, siapa presidennya. Nah, itu kita kenali lebih dulu, ya. Baik, diese Vorlesung ist Deutsch als Fremdsprache. Mata kuliah ini bernama Bahasa Asing Pilihan Jerman 1 dalam kurikulum kita, ya. Tapi kalau di Indonesia kan diartikan secara leksikal adalah bahasa Jerman sebagai bahasa asing. Mbak lanjut. Also meine Präsentationsagenda besteht erster Studienverlag, Kontrak Perkuliahan, zweiter Tatsachen über Deutschland, allgemeine Deutschkenntnisse und dritter Motivation zum Deutschlernen und dann sich vorstellen. Nah, RPS nanti akan Mbak upload juga ke aplikasi Leeds, ya. Kalau dulu namanya e-learning, sekarang kita menggunakan Leeds. So, nächste Tatsachen über Deutschland. So, Deutschland liegt im Herzen Europas oder Herzen Europa und die Hauptstadt ist Berlin-Stadt. Ja, ibu kotanya adalah kota Berlin. Deutschland grenzt an Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Deutschland ist eines der wichtigsten Studienziele für internationale Studierende. Deutschland ist berühmt für seine Stärke in verschiedenen Kriegen, insbesondere im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist auch für die Führung von Adolf Hitler während der Nazi-Zeit bekannt. Artinya bisa kalian lihat di sini, ya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Und dann nächste, so, Deutschland hat 16 Bundesländer. Jadi Jerman itu adalah negara federal, bentuknya negara federal dan punya 16 negara bagian. Ada Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hessen, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland nanti dalamnya ada Saarbrücken, kemudian Bayern und dann Baden-Württemberg. So, jadi ada Majelis Federal di Jerman atau disebut juga dengan Bundesrat, ya. Nah, Majelis Federal merupakan perwakilan negara bagian yang beranggotakan 69 wakil dari pemerintahan negara bagian. Tiap negara bagian memiliki setidaknya atau sedikitnya 3 suara, bila penduduknya padat bisa sampai 6 suara. Jadi, misalnya di sini, ya, kita mulai dari kanan, ada Thüringen ada 4 suara, Schleswig-Holstein ada 4 suara. Nanti kalian bisa lihat lagi, semakin banyak suaranya maka dapat dipastikan semakin banyak pula penduduk di dalamnya. Next slide here, Parlemen Federal oder Bundestag, ya. Bundestag memiliki setidaknya atau sedikitnya 598 anggota. Biasanya ada tambahan kursi sebagai hasil pengimbangan antara jumlah suara pertama dan jumlah suara kedua. Tahun 2017 terpilih Bundestag ke-19 yang terdiri dari 709 anggota parlemen. Ada berbagai partai dari mulai partai kiri atau Die Linke, ada SPD, partai hijau sampai ke AfD. Nah, ini dia partai-partai di Jerman. Ya, kalau kalian bisa lihat, ya, di sini ada CDU, Christliche Demokratische Union,
atau Uni Demokrat Kristen. Kemudian ada SPD, Soziale Partei Demokratik, ada AfD, Alternative für Deutschland, ada Partai Hijau, Bündnis 90 Die Grünen, kemudian ada CSU, Christlich Soziale Union, lalu ada Die Linke, Partai Kiri. Next slide. Nah, Jerman tentu ya terkenal dengan berbagai ekspornya, ya, berbagai produk manufaktur yang sudah ditransaksikan atau dijual belikan ke berbagai negara. Nah, menurut kawasan dunia ya, kalau secara regional dan global di tahun 2017 misalnya, negara-negara Eropa merupakan pasar ekspor Jerman terpenting yang menyerap 68% dari volume ekspor. Negara tujuan ekspor terpenting di luar Eropa adalah Amerika Serikat, US, dengan 8,7% dan Tiongkok dengan 6,7%. Jadi tentunya Jerman itu lebih mengutamakan perdagangan di dalam kawasan. Ya, jadi lebih mengutamakan perdagangan yang ada di dalam kawasannya, intraregional. Jadi sebesar 36,9% itu ditransaksikan berbagai barang ataupun manufaktur di kawasan Eropa sendiri. Sementara barulah selebihnya itu di luar kawasan Uni Eropa atau Europäische Union 21,7%, dan terakhir ke Afrika di 2%. Paling sedikit ekspornya ke Australia ataupun daerah-daerah Oseania sebesar 0,9%. Ada beberapa nih barang-barang yang cukup penting yang diekspor oleh Jerman. Ada mobil dan tentu spare part dalamnya 18,3%, mesin 14,4%, produk kimia 9%, peranti pengolahan data 8,6%, dan 6,5% untuk produk instalasi listrik. Sementara domain negara Jerman adalah .pung itu dot ya, .de dengan nomornya itu diawali oleh kode negara +49, +49. Jadi kalau kalian mau hubungi orang lain, nomor WA-nya pun +49. So, nah, Jerman, kalau kita mikir misalnya tadinya pasti imigran nih yang banyak masuk ke Jerman. Ternyata tidak juga, emigran pun banyak dari Jerman ke berbagai negara lain. Misalnya di sini imigran tahun 2016 yang masuk ke Jerman itu sebanyak 1.865.000 orang, sementara orang Jerman yang keluar untuk mencari pekerjaan di luar Jerman sebanyak 1.365.000 orang di tahun 2016 saja. Pusat perekonomian terbesar Jerman ada di beberapa daerah, yang pertama Ruhr misalnya, kemudian kota-kota München atau kota daerah sekitar Bavaria, Stuttgart tentunya, dengan teknologi tinggi dan mobil. Lalu kawasan Rhein-Neckar, kimia dan IT, Frankfurt am Main untuk bidang keuangan ataupun perbankan, Köln untuk media, mobil dan asuransi, Hamburg untuk pelabuhan, pesawat terbang dan media, dan di beberapa negara bagian yang telah dikembangkan pusat teknologi tinggi, tetapi masih tetap produktif. Daerah ini disebut juga daerah-daerah mercusuar, seperti Dresden, Jena, Leipzig, Leuna, dan Berlin-Brandenburg. Nah, Jerman juga masuk ke IMF ya, International Monetary Fund tahun 1952 pertama kali masuk, dan sampai hari ini juga masih tergabung di dalam IMF. Kemudian bergabung dengan NATO atau berafiliasi dengan NATO sejak tahun 1955, menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, kemudian bergabung dengan Uni Eropa atau Europäische Union sejak tahun 1957, dan sampai sekarang masih menjadi anggota Uni Eropa. Lalu di bawah ini juga ada ya, Jerman tergabung di PBB atau United Nations dari mulai tahun 1973. Kemudian, nah ini kalian bisa lihat juga ada lambang negara, ada bendera, ada mata uang. Mata uangnya euro ya, kalau di bahasa Jerman kan, atau of Deutsch kita sebutnya Euro. Kemudian ada undang-undang dasar, sungai terpanjangnya Rhein sepanjang 865 km in Deutschland. Jadi sekitar 865 km membentang di sepanjang Jerman, itu dia sungai Rhein.
Kemudian ada hari raya nasional ya. Jadi kalau kita misalnya Independence Day-nya itu karena kemerdekaan, tapi kalau Jerman bukan karena hari kemerdekaan, tapi karena Wiedervereinigung, tapi karena persatuan atau penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur di tanggal 3 Oktober sehingga dirayakan sebagai Hari Persatuan Jerman atau Hari Reunifikasi Jerman dan dianggap sebagai Hari Raya Nasional Jerman. Next, ya, ini dia Bapak Presidennya ya, Bapak Presiden Jerman. Ada Bapak Frank-Walter Steinmeier, Federal President of Federal Republic of Germany. Kanselernya Angela Merkel, kemudian ini ada luas wilayah atau Bereich 357.386 km persegi. Wiedervereinigung, penyatuan kembali Jerman itu di tanggal 3 Oktober 1990. Dan penduduknya sekitar Einwohner circa 83 Millionen Einwohner. GDP-nya sekitar 4.319 billion US dollar. Dan ada berbagai Sehenswürdigkeiten atau tempat pariwisata di Jerman. Ada Brandenburger Tor, ada Schloss yang jadi terinspirasi oleh ini Walt Disney ya. Jadi Walt Disney itu pernah terinspirasi oleh salah satu istana di Jerman namanya Neuschwanstein. Itu ada di daerah Bavaria dekat München sana. Nah, ini ada juga nih ibu kita nih, Ibu Merkel ya. Dia sering dipanggil Mutti oleh para pendukungnya. Nah, Angela Merkel atau Kanzlerin, jadi dia seorang Kanzlerin, kalau di kita mungkin kita bisa bilang Perdana Menteri ya. Nah, Angela Merkel wurde als Angela Krasner erzogen. Jadi nama kecilnya adalah Angela Kastner, nama bapaknya Kastner, namun nama suaminya adalah Merkel dan dia pakai sampai hari ini. Die Familie seines Vaters ist überwiegend polnischer Abstammung. Jadi kalau boleh dibilang Frau Merkel ini garis keturunannya masih berdarah Polandia Jerman. Sie verwendet den Namen Merkel nach ihrem ersten Ehemann Ulrich Merkel. Jadi suami yang pertama adalah Ulrich Merkel, sehingga dia tetap memakai nama suami pertamanya meskipun sudah menikah untuk kedua kalinya. Angela Merkel hat Physik studiert und in Quantenchemie promoviert. Nah, dia tamatan fisika, Dr. Quantum. Seit 2005 ist sie bis heute Bundeskanzlerin. Sampai hari ini dia masih menjabat sebagai kanseler dari tahun 2005 sampai 2021 ini. Sie ist auch eine der einflussreichsten Frauen der Welt. Dia termasuk juga salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia. Nah, ini Sehenswürdigkeiten, nanti kalian cari ya. Ini juga bisa menjadi tugas kalian. Kalau misalnya nanti Mbak saya ke Jerman gitu ya, nanti ya Frau, kalau misalnya saya ke Jerman, saya mau kunjungin ini, saya mau pergi ke tempat itu, nah kenapa? Nanti kalian bisa jelaskan ya, ini menjadi tugas kelompok kalian. Next, iya. Ada tokoh-tokoh Jerman ya yang terkenal, die berühmten Deutschen atau tokoh Jerman yang terkenal, tentunya Albert Einstein, jadi bacanya bukan Einstein tapi Einstein. Albert Einstein ist ein Physiker, der am 14. März 1879 in Ulm, Deutschland geboren wurde. Jadi dia lahir tanggal 14 Maret 1879 di Jerman dengan bidang studinya fisika. Er ist berühmt für seine Relativitätstheorie. Er hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, wie Nobelpreis für Physik und Time Person of the Century. Jadi dia juga terkenal karena teori relativitas dan mendapatkan beberapa Nobel dan juga penghargaan dari Time Person of the Century sebagai orang paling berpengaruh di abad itu, ya. Kemudian ada juga Beethoven ya, kalau yang suka dengar lagu musik klasik, ada Beethoven, dia juga orang Jerman, berdarah Jerman. Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn geboren. Jadi dia lahir di Bonn, Jerman Barat.
Beethoven ist mit Mozart und Bach der beste Musikkomponist der Geschichte. Jadi dia masih sahabatan dengan Sebastian Bach. Kemudian, obwohl Beethoven ein gehörloser Mensch war, konnte er viele Meisterwerke hervorbringen. Einige seiner besten Werke sind für Alice, Klaviersonaten, Violinkonzert, Fidelio, Symphonie Nummer 5, 6, 7, 9 und viele mehr. Jadi ada banyak sekali karya musik Beethoven meskipun dia mengalami masalah pendengaran. Nah, ini next ya. Lanjut, ada Goethe. Ini semua pasti kenal ya, Bapak Goethe ini, Johann Wolfgang von Goethe, seorang penyair, dramawan, cendekiawan, dan dianggap sebagai sastrawan klasik Jerman sejati. Kemudian ada Friedrich von Schiller, ada juga Johann Sebastian Bach. Ada juga nih perempuan berpengaruh ya, Marlene Dietrich, seorang artis Jerman ya, yang menjadi ikon Der Blaue Engel. Kemudian ada Willy Brandt, ini kalian pasti kenal, Wilhelm Conrad Röntgen juga kalian pasti kenal bahwa sinar X Röntgen itu kalau kalian MCU ya, medical check-up misalnya, itu ditemukan oleh Bapak Wilhelm Conrad Röntgen, seorang berdarah Jerman ya. Dia punya kewarganegaraan Jerman. Dan memperoleh Nobel pertama ya, Nobel Fisika. Kemudian lebih dari 80 peneliti unggulan Jerman mengikuti jejaknya. Jerman juga terkenal dengan energi ya, energi terbarukan. Lalu Jerman juga termasuk salah satu negara yang cukup eager dalam mendukung SDGs ya. Jadi kalau kalian pergi ke Jerman misalnya dari satu kota ke kota lain, kalau kalian naik kereta itu akan terlihat ini nih, turbin ya untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga angin. Ini banyak sekali di Jerman. Jadi di tanah lapang, di daerah pedesaan, di pinggir kota, kalau kalian naik kereta ya dari satu kota ke kota lain, ini akan terlihat sekali. Jadi dengan beberapa alat yang sudah sangat modern, ada alat mesin pemutar, generator cakra, dan lain sebagainya. Ya, jadi memang sudah cukup maju Jerman di bidang ini. Nah, ini ada alfabet ya. Nanti kalian bisa buka juga video bagaimana cara mengucapkan alfabet dalam bahasa Jerman. Deutsche Alphabet. Jadi memanggil Mbak di sini Frau ya. Nah, jadi Mbak Frau contohkan di sini misalnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kalau biasa kita bilang J atau G, ini tidak. J itu dibaca J. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Ya, V dibaca V. Kalau W ya, W biasanya kita bilang W, itu nggak bisa di bahasa Jerman, bukan W tapi V. Gigi atas ketemu dengan bibir bawah, V. V, X. X itu dibaca X, Y dibaca Y, Z dibaca Z, jadi di ujung ya, di belakang gigi atas Z. Kemudian O umlaut titik 2 dalam bahasa Jerman disebut umlaut. O umlaut dibaca E, mulutnya U, suara yang dikeluarkan O, mulutnya U, E. Kemudian U umlaut, mulutnya O, suara yang dikeluarkan U, E. Lalu ini ada simbol beta dibaca SZ. Ini artinya double S ya. Ini tulisan linguistiknya begini. Sekarang orang Jerman membacanya pun menuliskannya pun double S saja, S-nya 2 ya, tidak harus lambang beta. Nah, ini ya, ada banyak ya, nanti dilafalkan di rumah. Affe misalnya monyet, Blume, bunga, cola, Decke, Decke itu atap ya. Kemudian ada Ei, telur, EI dibaca Ei. Ei, telur, Fuß, kaki, Gras, rumput, Hand, tangan, I, igel, landak, Jäger, Katze,
kucing. Lampe, lampu. Mond, bulan. Nacht, malam. Ohr, telinga. Puppe, boneka. Qualle, Rad, roda. Sonne, matahari. Tropfen, tetesan ya, atau drop. Tropfen. Uhr, jam. Vogel, burung. Wasser, air. Xylophon, Yoga. Zebra, Äpfel. Österreich, Übung. Nah, untuk S double ini bisa Straße, jalan. Ya. Nah, ini tadi yang Frau sampaikan ya. Jadi kalau melihat huruf E dan I bersatu, dibaca bukan E, tapi I. Satu bahasa Jermannya eins, maka dibaca eins. Zwei, drei, vier. Ya, eins, zwei, drei, vier. EI dibaca I, IE dibaca I panjang, vier. A umlaut dibaca E, U umlaut U, O umlaut E. Ya, ini semua ini masuk ke bagian Zahlen ya. Jadi Z itu bukan Z tapi C. Zahlen, berhitung. Die Zahl, angka. Nah, ini nanti di rumah tolong dipelajari ya, tolong dihafal-hafal bagaimana cara melafalkan dan bagaimana kalian bisa mudah mengingat kata-kata dalam bahasa Jerman. Ini ada ya. Nah, ini Frau ajarkan sedikit di sini ya. Ini pun kita akan masuk nantinya. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 10 itu 10, 11, 11, 12, 12. Bagaimana dengan angka-angka belasan lainnya? Misalnya 13, itu bukan 10 tambah 3 kalau dalam bahasa Jerman, tapi 3 tambah 10, jadi 3-nya duluan. 3 ditambah 10, 10, maka menjadi 13. 14, 14, 15, 15, 16, 16. Nah, 6 itu kan 6, ada S-nya lagi. Tapi karena bertemu dengan huruf Z, maka S-nya dihilangkan, menjadi 16. 17 itu kan 7, 7, bahasa Jermannya. 7 ditambah 10. Harusnya kan 17. Tapi bagi orang Jerman ini termasuk Ausnahme atau pengecualian, sehingga kita cukup menyatakan 17 sebagai 17. 18, 18, 19, 19, 20, 20. Nah, lanjut ya, next. Ini ada beberapa sapaan dalam bahasa Jerman. Kalian bisa praktekkan ya. Jadi kalau kalian ngobrol atau chatting atau teleponan sama teman, ini bisa dipraktekkan. Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Guten Abend, selamat malam. Guten Nacht, selamat tidur. Auf Wiedersehen oder Tschüss, sampai jumpa. Auf Wiederhören, mengakhiri telepon ya, goodbye. Drücke dir die Daumen, semoga sukses. Viel Erfolg, juga semoga sukses. Zum Geburtstag, selamat ulang tahun atau happy birthday. Kemudian herzlich willkommen, selamat datang. Guten Appetit, selamat makan. Frohes Weihnachten, frohes Weihnachten, frohes Weihnachten, selamat hari Natal. Danke, terima kasih. Vielen Dank, terima kasih banyak. Ini sedikit ya tentang perkenalan diri. Misalnya Frau mau perkenalkan diri nih ya. Ich bin Cindy Julia Putri, nama saya Cindy Julia Putri, mein Name ist Cindy Julia Putri, ich heiße Cindy Julia Putri. Ich bin am 21. August 1992 geboren, saya lahir pada tanggal 21 Agustus 1992. Nun bin ich, berapa nih? 29 ya. 29 Jahre alt. Jadi saat ini saya berumur 29 tahun. Nun bin ich 29 Jahre alt. Ich komme aus Medan, Nord-Sumatra, Indonesien. Ich bin das erste Kind von meinen Eltern. Saya anak pertama dari orang tua saya. Saya punya 2 adik perempuan.
Nah, bahasa Jermannya, ich habe 2 jüngere Schwestern. Ich bin Dozentin oder Lehrerin in UPN Veteran Jakarta. Ich habe ein Kind, heißt Pangeran. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Garten, Arbeit und YouTube-Fernsehen. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Jadi motivasi saya belajar bahasa Jerman adalah saat itu saya ingin terbang ke Jerman. Saya ingin belajar lebih banyak di Jerman. Ya. Nah ini tadi angka ya. Nah kalau misalnya 100 itu 100, 1000, 1000. Kalau mau bilang 1990, dia menjadi 19-nya dulu kita nyatakan, kita sampaikan, kita omongin itu 19-nya dulu. Jadi 1990, 1990. Sementara 2002 misalnya 2002, 2002. Ya, ini ada referensi ya, kalian bisa lihat, bisa cek nanti. Ada beberapa video belajar yang tersedia di YouTube, ada banyak juga sebetulnya video sich vorstellen, bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman, dan video warum lernst du Deutsch, kenapa atau mengapa kamu belajar bahasa Jerman. Nah ini juga akan menjadi tugas kelompok kalian untuk minggu depan. Maksudnya minggu depan akan kita bahas gitu ya, kalian kerjakan. Jadi tolong buat tulisan ya, kenapa kalian mau belajar bahasa Jerman. Dalam bahasa Indonesia saja dulu, boleh ditranslate menggunakan Google Translate, nanti akan Frau perbaiki di minggu depan untuk gramatikal dan kebahasaannya gitu ya, untuk untuk tugas motivasi kalian. Jadi kalian per kelompok cukup menyampaikan kenapa kalian mau belajar bahasa Jerman. Tidak perlu banyak ya, cukup 200 kata juga cukup ya, 200 Wörter ya, 200 kata of Deutsch ya. Jadi buat dulu bahasa Indonesianya, buat bahasa Jermannya diterjemahkan pakai Google Translate pun tidak apa-apa. Karena masih awal ya, masih di awal kita belajar. Oke, tschüss, auf Wiedersehen ya, sampai jumpa. Tschüss juga bisa ya dikatakan kalau misalnya kita mau kita mau say goodbye gitu ya. Nah, bleib gesund und reich ya, stay healthy and wealthy. Thank you. Makasih banyak. Auf Wiedersehen. Tschüss.